Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali bersama Nabi Musa, Yusha bin Nun dan Nabi Khidir atau Nabi Khadir. Dan prolog sebelum kita kembali ke pembahasan kita, bahwa pada hari ini kita sangat membutuhkan teladan dalam sebuah proses belajar. Karena telah kita tekankan bersama-sama bahwa tujuan kita bukan hanya sekedar mencari konten, bukan hanya mencari ilmu sebagai sebuah konten, tetapi kita ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, dan itu yang diminta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, dan aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan itu yang kita minta setiap pagi. Lisan kita senantiasa basah dengan sebuah doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, parameter ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat, jika kontennya aman, sekali lagi kontennya aman, ayatnya jelas dan hadisnya valid atau sahih, maka tolak ukurnya ada pada proses. Sebagaimana yang membedakan 100.000 halal dengan 100.000 haram, ketika kita berbicara dalam konteks dua-duanya uang asli, bukan uang palsu, maka terletak pada apa? Proses. Yang satu nyolong, yang satu kerja. Itu aja. Uangnya sama tuh. Tapi yang satu riba, yang satu halal, jual beli, itu beda. Berkahnya beda. Yang satu ngerampok, yang satu mudharabah, itu berkahnya beda. Padahal secara zat sah. Uang asli dan bukan uang palsu. Begitu juga. Ini hadisnya asli nih. Kan hadis asli artinya hadisnya sahih. Lalu yang membedakan berkah atau nggak berkah? Proses, hadirin. Proses. Dan ini yang dilupakan oleh banyak pihak pada hari ini. Karena orientasinya adalah konten, lalu ditambah lagi sarana untuk mendapatkan konten pada hari ini gampangnya luar biasa. Sederhana. Padahal proses sangat penting. Itulah kenapa Allah sampai berfirman dalam surat Ali Imran ayat 79, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kalian orang rabbani pada saat karena kalian mempelajari dan karena kalian mengajarkan dan mempelajari Al-Quranul Karim. Proses sebagai orang rabbani. Dan itulah sebabnya mengapa Yusuf bin Husain mengatakan bil adabi tafhamul ilma, hanya dengan adab. Jadi prosesnya harus beradab, harus kaya akan adab. Anda baru mengerti hakikat dari sebuah ilmu. Dan inilah yang dicontohkan oleh Nabi Musa alaihissalam.
Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan bagaimana Nabi Musa ditegur oleh Allah ketika mengatakan, "Sayalah manusia yang paling berilmu." Lalu Allah mengatakan, ada manusia yang juga bahkan yang lebih berilmu dari engkau, wahai Musa. Lalu Nabi Musa ingin sekali belajar dengan orang tersebut. Maka bertanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana aku bisa bertemu dengan orang itu? Maka Allah memberikan Nabi Musa apa? Memberikan Nabi Musa Waze. Waze-nya apa? Ya, ikan yang ada di keranjang. Kalau ikan itu hilang, maka di sekitar itulah engkau akan menemukan orang tersebut. Maka berangkatlah Nabi Musa dengan Yusha bin Nun. Dan Nabi Musa sudah bertekad, kita akan temukan orang tersebut walaupun kita harus berjalan puluhan tahun. Puluhan tahun. Au amdiya huquba, kata Nabi Musa. Walaupun aku harus berjalan puluhan tahun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, akhirnya mereka berdua istirahat di sebuah batu besar. Lalu Nabi Musa tidur, dan di batu besar itulah ikan itu bergerak, hidup, dan loncat dari keranjang, masuk ke dalam permukaan air, lalu berenang, dan air yang ditembus oleh ikan itu membeku dan menjadilah sebuah terowongan. Lalu ketika Nabi Musa bangun dan beliau tidak sadar bahwa ikan itu sudah hilang, dan Yusha bin Nun lupa menceritakan itu kepada Nabi Musa, maka mereka berdua melanjutkan perjalanan sampai keesokan paginya. Nabi Musa kecapean, letih, dan beliau ingin menyantap makanan untuk mengganjal dan mencharge lagi energi beliau itu. Lalu ketika meminta makanan dari Yusha bin Nun, baru Yusha bin Nun mengatakan, saya lupa menceritakan ikan itu hilang pada saat kita istirahat di batu besar. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah cara Allah mengingatkan Nabi Musa bahwa ini sudah kejauhan, ini sudah kelewatan, Anda harus balik lagi. Nabi Musa dibuat capek, Nabi Musa dibuat lelah, dan Nabi Musa dibuat lapar agar teringat tentang ikannya itu. Dan ini pelajaran bagi kita. Bisa jadi ketika kita sudah bertakwa kepada Allah, lalu beribadah kepada Allah, tapi kepada Allah fisik kita sakit-sakitan, kita cepat lelah, kita cepat capek. Jangan suudzon dengan Allah. Karena bisa jadi lelahnya kita, capeknya kita ditakdirkan oleh Allah untuk maslahat yang lebih besar. Dan bukan bisa jadi, pasti ada maslahat yang lebih besar. Karena kaidah kita, al-khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Yang terbaik bukan asumsi kita, teman-teman. Yang terbaik bukan analisa kita. Yang terbaik bukan perhitungan dan cara kita memandang masa depan. Tapi yang terbaik adalah apa yang Allah pilihkan untuk kita. Sebagaimana Allah membuat Nabi Musa capek dan cepat capek begitu beliau meninggalkan batu besar itu untuk memberikan warning, Anda sudah kelewatan dan Anda harus balik lagi ke sana. Dan akhirnya Nabi Musa balik lagi bersama Yusha bin Nun, dan di sekitaran batu besar itu beliau bertemu seseorang yang menutupi dirinya dengan sebuah baju, sebagian mengatakan sebuah kain, dan itulah Nabi Khidir. Dan Nabi Musa memberikan muqaddimah dengan sebuah salam. Nabi Musa mengucapkan salam kepada Nabi Khidir, dan Nabi Khidir kaget. Kata beliau, anni bi ardika salam. Di sini kita nggak terbiasa mengucapkan salam. Di negeri kita nggak terbiasa mengucapkan salam. Apakah negeri engkau terbiasa mengucapkan salam? Lalu Nabi Musa memperkenalkan diri, ana Musa, saya adalah Nabi Musa. Faqala Musa Bani Israel, apakah engkau Musanya Bani Israel? Berkata Nabi Musa, na'am. Qala hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Maka Nabi Musa menyampaikan sebuah permohonan, saking indahnya permohonan tersebut, Allah abadikan di dalam Al-Quranul Karim. Allah abadikan dalam surat Al-Kahfi ayat 66. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Nabi Musa berkata,
apakah aku diizinkan untuk mengikuti engkau sehingga engkau bisa ajarkan aku dari ilmu yang Allah telah ajarkan kepada dirimu yang menjadi petunjuk bagi kita dalam kehidupan kita. Oh, ini kalimat luar biasa hadirin. Bahkan Al-Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya mengatakan ada 12 adab dari kalimat ini. Mungkin suatu saat kita bisa mengkaji 12 itu, karena kalau kita berhenti di 12 itu nggak selesai-selesai nih kajian kita. Tapi keren banget ya. Al-Imam Fakhr Razi menyampaikan 12 adab yang luar biasa, dan di antara 12 adab yang disampaikan Al-Imam Ar-Razi dimention oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya. Jadi ini kalimat yang sangat indah, kalimat yang sangat menunjukkan kelasnya Nabi Musa. Kelasnya Nabi Musa. Dan di antara penjelasan Imam Ar-Razi adalah apa yang kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Ini menunjukkan orang yang mau belajar itu mengikuti yang mengajar, bukan sebaliknya. Karena kalau ada case parameternya adalah yang belajar, harusnya Nabi Musa yang mendapatkan hak tersebut, tapi tidak. Tapi tidak demikian. Yang belajar mengikuti yang ngajar. Yang belajar ngikutin guru. Bahkan di dalam case ini, itu bukan hanya mengikuti jadwal. Nabi Musa ngikutin seluruh aktivitasnya Nabi Khidir. Seluruhnya. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Boleh nggak saya ikutin engkau? Izinkan aku, atau aku dapat izin nggak mengikuti engkau? Ini adab, ini proses yang tadi kita bilang. Ini dikatakan Yusuf bin Husain bil adabi tafhamul ilm. Salah satu adabnya, kalau kita mau dapat ilmu yang berkah, ikutin. Bukan ego kita. Parameternya bukan waktu kita, waktu guru kita. Parameternya bukan waktunya Nabi Musa, tapi waktunya Nabi Khidir. Padahal kalau Nabi Musa ingin menggunakan bargaining positionnya sebagai ulul azmi, bisa. Perlu lebih tinggi. Tapi beliau ingin mengajarkan adab, biar kita mikir nih, pantas nggak kita begitu? Kalau kita mengatur-ngatur berarti kita memposisikan lebih tinggi daripada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa jangan demikian. Karena ilmu dan adab itu tidak bisa dipisahkan, apalagi berhadapan dengan ahli ilmu. Nabi Musa ingin mengajarkan gimana kita berhadapan dengan ahli ilmu. Makanya Muawiyah bin Qurrah, salah satu ulama salaf, Muawiyah bin Qurrah mengatakan, hadirin sekalian, sebagaimana statement yang dibawakan oleh Imam Abu Nuaim dalam kitabnya Hilyatul Auliya. Kata beliau, la tujalisu bihilmika sufaha. Anda jangan nongkrong-nongkrong dengan orang-orang bodoh, dengan sifat hilm yang Anda punya, dengan kematangan yang Anda punya, dengan kedewasaan yang Anda punya, dengan akhlak yang Anda punya. Jadi kata para ulama dulu, kalau Anda punya kualitas yang bagus, itu jangan sering nongkrong dengan orang-orang yang di bawah, karena nanti Anda downgrade, Anda nggak maju nanti, Anda akan terbawa. Bukan merekanya yang terwarnai dengan Anda yang terwarnai dengan mereka. Anda sudah punya sifat hilm, Anda sudah punya sifat dewasa, Anda sudah punya sifat kematangan, Anda punya sifat ketenangan. Kalau Anda sudah punya sifat-sifat seperti itu, kata para ulama dulu, Anda jangan duduk-duduk dengan orang yang punya aturan, karena Anda akan jatuh nanti. Terus berikutnya apa kata para ulama? Wala tujalisu bisafikal ulama. Dan Anda jangan duduk dengan ulama dengan kebodohan Anda. Artinya kalau Anda diberikan kesempatan untuk duduk dengan ahli ilmu, berinteraksi dengan mereka, jangan gunakan sikap-sikap bodoh Anda. Jangan menggunakan gaya bodoh Anda. Anda harus hati-hati bicara dengan mereka. Anda harus punya adab. Anda harus punya gaya yang berkelas. Karena yang Anda hadapi bukan orang sembarangan.
Orang yang ngerti diksi, orang yang ngerti artikulasi bahasa, orang yang tahu hukum. Hadirin, kalau apalagi misalnya ulama-ulama usul fikih, ulama-ulama hadis kan setiap hari berinteraksi dengan gaya bicara Nabi SAW. Ya ketemu kita yang begajulan ya repot hadirin. Orang gimana sih? Beliau setiap hari itu berhadapan dengan qala Nabi SAW, qala Rasulullah SAW, qala Nabiullah SAW, anin Nabi SAW. Setiap hari itu dari Nabi SAW, berkata Nabi SAW, bersabda Nabi SAW, Nabi SAW mewasiatkan kami. Lalu berhadapan dengan kita yang gak jelas pemilihan diksi, kalimat, dan lain sebagainya, ya orang kan gimana? Gak cocok, dia gak akan betah dengan Anda. Karena dia terbiasa dengan level yang paling tinggi. Ulama-ulama usul fikih misalnya, itu kan mereka sudah terbiasa, setiap pemilihan satu kata itu mengandung konsekuensi hukum. Makanya kalau antum baca buku-buku usul fikih kan, satu kata aja penjabarannya panjang banget. Dan beda bahasa ilmiah, bahasa fikih, bahasa usul fikih dengan bahasa nasihat atau khutbah kan berbeda. Karena bahasa ilmiah setiap kata yang dipilih itu mengandung konsekuensi hukum. Lalu kita ngasal bicara, nggak bisa. Anda nggak akan bisa bertahan dengan mereka. Kalau Anda ingin duduk dengan mereka, Anda harus belajar. Ya sama kan. Kalau kita ingin duduk di komunitas orang Kalimantan, Anda harus ngerti bahasa Dayak. Kalau ingin duduk di tengah-tengah orang-orang Madura, Anda harus ngerti bahasa Madura. Gitu. Anda mau main ke daerah terminal atau di daerah itu, Anda harus ngerti bahasa Batak misalnya. Kalau besi-besi bekas, Anda harus ngerti bahasa Madura, kan sama. Dan itu biasa aja. Kalau enggak, kalau ingin dapat harga murah di Tanah Abang, Anda harus bisa bahasa Padang, ya gak? Atau di sini nih, bahasa Padang nih kuat nih. Blok bener nggak? Payon mana? Nah, ada payon. Dapat murah nggak kalau pakai bahasa Padang? Oh, murah gitu loh. Kan sama. Analoginya sama. Nah, kalau Anda ingin mendekat ke para ulama, ingin langgeng di majelis ilmu, ingin bersahabat dengan mereka, Anda harus punya diksi yang kuat. Anda harus punya artikulasi bahasa yang tinggi. Anda nggak boleh nyablak, nggak kepake, nggak betah. Nggak bisa. Ketemu Dayak, kasih bahasa Dayak. Atau ketemu orang Dayak pakai bahasa Madura, ya nggak akan efektif. Atau sebaliknya. Atau Betawi dikasih bahasa Padang, bingung dia. Hadirin, sesimpel itu. Makanya wala tujalisu bisafhikal ulama. Jangan duduk sama ulama atau WA dengan ulama atau telepon dengan ulama pakai bahasa-bahasa yang nggak bagus. Nggak dapat hadirin. Lihat Nabi Musa itu ngajarin hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ulimta rusyda. Izinkan aku untuk mengikuti engkau sehingga aku bisa belajar dari sebagian ilmu yang Allah berikan kepada engkau. Lihat kata Ar-Razi, kata Imam Ar-Razi. Lihat bagaimana pemilihan diksinya Nabi Musa. Kata Nabi Musa, aku bisa belajar sebagian ilmu engkau. Beliau nggak mengatakan, saya ingin belajar semua ilmu Anda. Enggak, sebagian kecil. Seakan-akan Nabi Khidir luar biasa di atas beliau. Sebagian kecil aja saya bisa belajar. Saya udah seneng. Itu kata Al-Imam Ar-Razi, seperti orang miskin minta sebagian hartanya orang kaya. Orang miskin kalau mau dikasih harta sama orang kaya, minta semua? Enggak. Kekayaan Anda saya baca di majalah Forbes itu 2 miliar US dollar. Saya bisa minta semuanya enggak? Ya nggak dikasih lah. Dan keren banget orang miskin baca majalah Forbes. Jadi hadirin ada mati, iya kan? Walaupun nggak masalah ya, nggak masalah. Semua boleh dibaca lah. Enggak, ini bukan menginikan orang miskin, tapi ya kita juga miskin. Antumul fuqara ilallah, kalian tuh miskin di hadapan Rabbul Alamin. Jadi nggak perlu baper, kita semua ini nggak ada yang kaya, apalagi di hadapan Rabbul Alamin. Jadi agar orang miskin mendapatkan harta orang kaya, dia harus pintar memilih pemilihan kata. Jangan semuanya, Anda nggak akan dikasih. Pilih sedikit aja. Itu yang digunakan Nabi Musa alaihissalam. Oh karena 12 value dalam adab dari kalimat di atas. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Mimma ulimta rusyda. Dan sebagian orang mengatakan ar-rusyda kata Nabi Musa.
petunjuk, nggak minta semua ilmu. Kita butuh ilmu tuh banyak hadirin. Yang prioritas adalah yang benar-benar menjadi petunjuk guidance kita dalam hidup. Sebagian orang nggak belajar sana, belajar sini, padahal digunain nggak digunain. Beda emang ulama kalau Nabi Musa kalau bicara beda hadirin. Beliau menunjukkan kelasnya. Itu tadi, jangan menggunakan kebodohan kita kalau kita duduk di hadapan ulama. Jangan ngasal ketika kita berinteraksi dengan ahli ilmu. Karena Anda nggak akan bisa dekat sama mereka. Mereka nggak akan cocok dengan Anda. At-tuyuru bi ashkaliha taqa. Burung itu akan ngumpul dengan sesamanya. Nggak ada perkutut ngumpul sama elang tuh nggak ada hadirin. Pernah lihat mereka reunian? Nggak ada. Ya perkutut sama perkutut, merpati sama merpati, elang sama elang. Makanya sekali lagi kenapa kita disuruh bergaul dengan mereka, biar bukan hanya bergaul tangan kosong, Anda harus persiapan. Mau Anda berhadapan dengan CEO saja atau dewan komisaris hanya harus baca, harus pelajari dan seterusnya, sama. Berhadapan dengan orang-orang besar itu penting, tapi Anda harus punya bekal. Anda harus tahu gimana bicara di hadapan mereka. Kalau enggak, mental. Mereka nggak mau dekat sama Anda. Karena bisa jadi merusak mereka kalau pakai level kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu poin penting, dan sekali lagi yang mengajar yang mau belajar mengikuti yang mengajar, mengikuti ahli ilmu, mengikuti seorang guru, dan itu keberkahan, berkah. Kalau untuk hal yang sederhana saja, Anda nggak mau ngalah, Anda nggak mau korbankan waktu Anda. Tapi kan saya sibuk, saya cuma punya waktu gini. Pertanyaan, Nabi Musa kurang sibuk apa hadirin? Nabi Musa untuk belajar dengan Nabi Khidir, itu semua aktivitas diliburin. Ini kan semua hanya tentang skala prioritas dalam hidup. Anda benar nggak menempatkan ilmu Allah itu di atas segalanya? Anda benar nggak mau berjuang lebih baik lagi? Kan surga nggak gratis, kita udah belajar itu. Sekali kalau sibuk nggak sibuk, siapa yang berani mengklaim, Pak Ustadz saya ini sebenarnya lebih sibuk daripada Nabi Musa, Pak Ustadz? Ada yang berani bilang begitu? Nggak berani kan? Nabi Musa paling sibuk. Tapi masih bisa tuh, jalan kaki nyari Nabi Khidir tuh bisa. Bukan 1-2 jam, hukuba, 70-80 tahun saya kejar tuh Nabi Khidir, kata Nabi Musa. Ini semua tentang prioritas hadirin. Ini bukan punya waktu, nggak punya waktu untuk ngaji, punya waktu atau nggak punya waktu untuk belajar. Ini masalah tentang prioritas, Makanya kan orang yang sesibuk apapun, udah sibuk tuh diajak ngaji nggak pernah bisa. Begitu Allah kasih serangan jantung, pasang ring atau bahkan bebas, baru pucet tuh. Baru setelah itu gua harus ngaji. Ya itu. Ini menunjukkan sebenarnya substansinya bukan nggak punya waktu, nggak bisa memprioritaskan Allah, itu intinya. Itu aja. Nggak bisa memprioritaskan Allah dan Rasulnya. Dunia tuh kalau dikejar nggak ada habis-habisnya hadirin sekalian. Jadi ini intinya bukan menghargai guru, bukan. Ada core value yang lebih tinggi lagi dari itu. Karena yang ketika kita mengikuti guru yang mengajar kita seperti Nabi Musa berusaha mengikuti Nabi Khidir, itu intinya kan bukan Nabi Khidir, intinya apa? Ilmu Allah. Makanya kan kalimatnya mimma ullimta rusyda, apa yang Allah ajarkan kepada Anda, bukan Andanya, intinya bukan Andanya, apa yang Allah ajarkan kepada Anda. Jadi kalau kita nggak mau ngalah untuk ilmu Allah dalam masalah waktu, dalam masalah aktivitas, dalam masalah hal yang lain, simple loh, gimana Anda bisa memprioritaskan Allah untuk spektrum yang lebih besar? Ya nggak bisa. Jangan bermimpi ke sana. Oh, yang simpel-simpel aja nggak bisa. Untuk waktu ngaji aja Anda nggak bisa prioritaskan ilmu Allah. Gimana Anda mau bicara pengorbanan yang lebih besar, pengorbanan yang lebih tinggi? Makanya kenapa proses itu penting? Karena proses yang memfilter mana ori, mana KW. Kalau hasil enggak. Proses yang memfilter. Kalau parameternya nilai matematika 9, nggak terlihat mana yang nyontek, mana yang kerja keras, karena parameternya nilai. Tapi kalau parameternya
1 bulan terakhir ini di data tuh dia ngapain aja, baru kelihatan, oh ini sungguh-sungguh, oh ini cuma modal bocoran. Kalau parameter nilai nggak kelihatan hadir. Al attabi'uka ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Oh, tinggi hadirin sekalian. Dan ini yang harus kita tekankan bersama-sama. Lalu apa jawaban Nabi Khidir? Nabi Khidir menjawab, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Anda nggak bisa sabar ngadepin saya. Anda nggak bisa sabar ngadepin saya. Bukannya ahlan wa sahlan, marhaba, bekhair. Anda nggak bisa ngadepin saya. Lalu dijawab, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Ayat ke-68-nya Nabi Khidir mengatakan, lalu bagaimana Anda bisa sabar sedangkan Anda nggak tahu ilmu yang Anda akan hadapi bersama saya. Sekali lagi, ilmu dan sabar dua sisi mata uang yang nggak bisa dipisahkan. Kalau Anda mau sabar, Anda harus punya ilmu. Yang membuat seseorang sabar mendengar vonis dokter CA stadium 4 karena ilmunya fa inna maradul mu'min yudhibu khotoyah. Ilmunya terhadap hadis Nabi SAW bahwa rasa sakit seorang mukmin itu menghilangkan dosa-dosanya sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Ilmunya terhadap firman Allah dan hadis Nabi itu yang buat dia sabar. Itu yang buat dia sabar. Kalau nggak sabar orang. Kenapa orang kena bencana alam bisa sabar? Karena ilmunya terhadap hadis Nabi. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Allah tuh kalau udah sayang sama sebuah kaum, Allah akan uji dia. Itu yang buat kita sabar. Kalau Anda nggak punya ilmu, nggak bisa Anda sabar. Makanya kalau kita mau sabar menghadapi segala pahit getir perjalanan kehidupan kita, belajar, dan belajar. Berilmu, dan berilmu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Nabi Khidir mengatakan, ya Musa, inni ala ilmin min ilmillahi allamanihi la ta'lamuhu ant. Wahai Musa, aku memiliki ilmu dari ilmu Allah yang Allah ajarkan kepada diriku, dan ilmu itu engkau nggak tahu. Dan engkau punya ilmu yang Allah ajarkan kepada dirimu, dan aku pun tidak tahu. Kalimat ini menunjukkan Nabi Khidir bukan lebih tinggi dari Nabi Musa secara mutlak dan secara akumulasi komparasi, bukan. Tapi lebih alim daripada Musa dari beberapa sisi saja. Dari beberapa sisi. Adapun kalau kita akumulasikan seluruh sisi, maka Nabi Musa lebih alim daripada Nabi Khidir. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa respon Nabi Musa? Bayangkan, Anda nggak bisa sabar. Gimana Anda bisa sabar sedangkan Anda nggak tahu ilmu yang Anda akan hadapi? Terus yang ketiga, Anda punya ilmu, kita punya ilmu. Udah deh, santai aja. Karena bahasanya ya udah, saya nggak lebih pintar dari Anda. Saya punya ilmu yang Anda nggak tahu, Anda punya ilmu yang saya nggak tahu. Udah, masing-masing aja, nggak usah belajar sama saya. Tapi itu ya, mental penuntut ilmu ya, mental pejuang, bukan mental kerupuk atau tempe. Nabi Musa tetap maju, dan mengatakan, qala satajiduni insyaallahu sabira wala a'si laka amra. Maju, nggak mundur. Satajiduni insyaallahu sabira, engkau akan mendapatkan aku sabar. Tapi nggak memastikan, lihat.
Nabi nih hadirin, beda kelas lah sama kita. Dia bilang insya Allah, insya Allah. Itu lupa bilang insya Allah. Insya Allah gue bisa, insya Allah lagi. Gue bisa, pasti gue bisa. Enggak ada yang pasti. Insya Allah. Insya Allah engkau akan mendapatkan termasuk orang-orang yang sabar. Dan saya tidak akan memaksiati Anda. Tidak akan memaksiati Anda. Jadi ini mental hadirin. Mental penuntut ilmu itu harus begini. Dan dia harus mulai dari majelis. Dia harus mulai pada saat dia ngaji. Lalu diadopsi di bidang-bidang yang lain gitu loh. Makanya kan ilmu itu karakter. Ilmu itu karakter. Fakuhu, kan kita udah bahas. Hadis Bukhari itu. Fakuhu. Soral ilmu sajiyah. Ilmu itu jadi karakter yang gak bisa dipisahkan. Nah salah satu mental gak mudah menyerah. Mental jalan terus. Ditolak maju lagi. Tolak maju lagi. Gak baperan. Antum dia gak punya perasaan, wahai Khidir. Ana udah capek-capek, letih. Tuh ikan hilang. Aku gak bisa buat ikan bakar. Terus udah manis-manis. Ngerti dong, ngerti. Nggak bilang begitu. Insya Allah bisa. Insya Allah sabar. Orang kan naik pitam juga hadirin. Udah manis-manis begitu bahasanya, tiba-tiba ditolak. Udah capek. Tapi orang-orang besar tahu kalau mereka baperan, mereka nggak akan sukses. Kalau mereka nggak punya mental baja, mereka akan tergilas. Makanya kan kata Nabi, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz wala ta'jiz. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar apa yang yang bermanfaat bagi engkau. Minta pertolongan kepada Allah dan jangan lemah, jangan down, jangan mundur, maju terus. Asal jelas ini syar'i, ini bermanfaat, maju terus. Nggak bisa datang lagi, nggak bisa datang lagi, nggak bisa datang lagi. Itu aja. Itu mental tuh. Dan itu indahnya pembelajaran tuh begitu. Diusir datang lagi, diusir datang lagi. Tapi harga diri saya taruh di mana Ustaz? Kalau bicara ilmu Allah masih ada harga diri hadirin. Kalau berbicara tentang sabda Rasul, Anda masih berani bicara harga diri? Antumul fuqara ilallah. Anda tuh miskin di hadapan Rabbul Alamin. Kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang butuh kejar. Yang jadi masalah mentalnya nih. Kita nggak punya mental pejuang, maka begitu dilarang mundur, nggak bisa mundur, nggak bisa datang terus, datang. Kata Nabi, wala ta'jiz, jangan down, jangan mundur, jangan lemah, maju terus. Tapi minta pertolongan kepada Allah. Itu yang dilakukan Nabi Musa, nggak mundur. Maju terus. Maju terus. Dan terakhir sebelum kita break sholat, Nabi Musa mengatakan, wala a'si laka amro, dan aku tidak akan menyelisihimu. Kata Ar-Razi dan para ulama, ini adab seorang murid, khususnya murid-murid awal, para newbie yang nggak ngerti ayat, nggak ngerti hadis, nggak ngerti ilmu usul fikih, nggak ngerti kaidah fikih, nggak ngerti mustalah hadis, nggak ngerti kaidah. Itu nggak boleh menyelisihi gurunya. Udah ikutin aja deh. Kecuali ada bukti yang nyata gurunya menyelisih Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi pada dasarnya adabnya udah ikutin. Itu Nabi Musa. Wala a'si laka amro. Saya nggak akan menyelisih Anda. Jadi kalau guru bilang jangan. Kerjain. Karena kita mau debat pakai apa? Ayat nggak hafal, hadis nggak tahu, kaidah nggak pernah belajar, dan jangan punya mental gampang ngoreksi ahli ilmu. Anda punya ilmu apa? Anda udah pernah belajar buku apa? Dikit-dikit koreksi. Padahal nggak tahu masalah khilaf, nggak tahu masalah ijma, nggak pernah belajar ilmu akidah, nggak pernah belajar ilmu usul, apa prinsip Ahlus Sunnah yang sudah kita khatamkan, udah hafal usul sunnah Imam Ahmad,
Udah hafal Syarh Sunnah Al-Barbahari. Mohon maaf, sudah nggak usah hafal ya, sudah khatam Usul Sunnah Imam Ahmad atau Syarh Sunnah Al-Barbahari atau Syarh Sunnah Al-Muzani atau Aqidatus Salaf wa Ashabil Haditsnya Sabuni atau Aqidah Wasitiyahnya Syekhul Islam atau Tahawiyahnya Imam Tahawi atau Syariahnya Al-Ajurri atau Syariah I'tiqad Ahli Sunnahnya Al-Lalakai. Apa yang Anda sudah baca? Kalau Anda bisa kritik sana kritik sini, Anda nggak pernah baca apa-apa. Oleh karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, wala a'si laka amra. Insyaallah engkau akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang sabar dan aku tidak akan memaksiati kebijakanmu. Aku nggak akan nentang, aku nggak akan bantah, aku nggak akan jawab. Jadi, dan ini penting bahwa hubungan guru dan murid itu harus dibangun di atas hubungan kepercayaan, loyalitas, dan bukan bantah. Membantah walaupun apabila ada kekeliruan itu bisa didiskusikan, apabila ada masukan bisa dimusyawarahkan, tetapi kepercayaan dan loyalitas itu penting. Makanya Nabi Musa mengatakan wala a'si laka amra, saya nggak akan memaksiatimu. Dan sebagaimana ciri khas orang-orang baik lainnya, Nabi Khidir pun menerima Nabi Musa untuk mengikuti beliau. Beliau mengatakan qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai' hatta uhditha laka minhu dzikra. Oke, kalau engkau ingin mengikuti aku, maka syaratnya jangan tanya apapun. Kalau engkau lihat sesuatu jangan nanya apapun sampai aku nanti akan ceritakan langsung kepada dirimu. Jangan tanya apapun. Pokoknya apapun yang kau lihat jangan tanya, jangan ngebantah, jangan mengingkari, jangan merespon, jangan komen, sampai aku akan jelaskan duduk persoalannya kepada dirimu. Nah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu syarat yang diminta oleh Nabi Khidir. Jadi ketika seseorang berusaha, pasti ada jalan. Kan kaidah jelas manjad wajad. Barang siapa berusaha, insya Allah dia akan mendapatkan. Ketika Nabi Musa berusaha, udah jalan jauh-jauh, berhari-hari, dan akhirnya kehilangan makan paginya, lalu balik lagi, lalu tidak direspon, lalu terus meminta, dan akhirnya goal. Nabi Khidir mengatakan, oke, kalau engkau ingin ikut aku, syaratnya jangan tanya sampai aku terangkan. Dan ini juga yang disampaikan oleh Nabi Musa sebelumnya, wala a'si laka amra. Dan sekali lagi ini sebuah adab dan ini sebuah proses yang penting, dengan syarat sekali lagi guru kita itu memang berilmu dan memiliki kualitas, hadirin. Makanya kan Nabi Musa mengatakan demikian karena Nabi Khidir bukan sosok sembarangan. Dan kita sudah baca penjelasan Allah dalam ayat ke-65, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabi Khidir itu kami berikan rahmah dari sisi kami dan kami ajarkan dari sisi kami ilmu. Jadi Nabi Khidir menggabungkan antara ilmu dan rahmah, ilmu dan kasih sayang. Jadi kalau kita punya, atau jika seorang punya ahli ilmu yang menggabungkan ilmu dan kasih sayang, udah jangan banyak tanya, jangan ngebantah, jangan ngelawan. Karena apabila ilmu digabungkan dengan rahmah itu luar biasa. Dan itu yang dialami oleh Nabi Musa, walaupun tentu saja tidak bisa kita kiaskan apple to apple, karena kita tahu guru kita bukan Nabi yang langsung dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan Nabi Musa dan Nabi Khidir adalah dua orang Nabi. Tentu saja Nabi Khidir ada khilaf, dan Allah Ta'ala dengan keterbatasan ilmu saya lebih cenderung ke pendapat bahwa beliau adalah seorang Nabi. Tapi itulah adab yang diajarkan di dalam Al-Quranul Karim.
ilmu dan rahmah itu penting. Makanya Nabi Khidir bilang jangan tanya sampai aku jelaskan. Jadi bahasanya seaneh apapun jangan tanya. Kenapa? Kata Al-Imam Ibnu Ashur, karena seluruh tindak tanduk Nabi Khidir itu dibangun di atas dua sifat, ilmu dan rahmah. Jadi udah jangan tanya deh. Karena semua yang akan dilakukan itu berkaitan dengan surat Al-Kahfi 65. Rahmah dan ilmu. Rahmah dan ilmu. Makanya kata Al-Imam Ibnu Ashur, Nabi Khidir itu marhum. Jadi disayangi dan penyayangnya luar biasa. Dan ini yang harus dimiliki oleh orang-orang yang berkiprah di dunia ilmu. Makanya apa yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang Ahlussunnah wal Jamaah, tentang orang-orang yang ngaji, orang-orang yang berusaha mengikuti sunnah Nabi SAW. Kata beliau, Ahlussunnah, siapa yang tahu? A'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ini quote yang sangat luar biasa. Ahlussunnah, orang yang paling tahu kebenaran dan paling rahmah, paling sayang sama makhluk. Itu karakter yang nggak bisa dipisahkan dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Yang paling tahu kebenaran, ilmunya yang paling kuat, tapi di waktu yang sama paling sayang kepada makhluk. Jadi ilmu dan rahmat harus digabungkan, harus digabungkan. Jadi bukan hanya menang ilmu, jago debat dan seterusnya, tapi sama makhluk kasar. Dan kata Syekhul Islam, makhluk ya, bukan sesama teman semata, bukan sesama majelis taklim yang sudah satu genre atau satu madhab dan seterusnya. Sesama makhluk. Ahlussunnah a'lamun nasi bil haqq wa arhamuhum bil khalq. Ahlussunnah adalah orang yang paling berilmu, paling tahu kebenaran, dan yang paling sayang kepada sesama makhluk. Jadi kalau kita ingin tahu udah jadi Ahlussunnah yang sejati belum sih, ya udah timbang aja gimana ilmu kita dan gimana sifat rahmah kita. Makanya Nabi Khidir mengatakan, pokoknya jangan tanya dan sampai aku jelaskan semuanya kepada engkau, karena seluruh yang aku lakukan itu dibangun di atas ilmu dan rahmah. Dan itu yang disampaikan juga oleh Nabi Musa, wala a'silaka amra. Akhirnya mereka bersama Nabi Khidir mempersilahkan Nabi Musa untuk mengikuti beliau. Apa yang terjadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Fantalaqa yamshiyani ala sahili al-bahr. Mereka berdua berjalan di sebuah pantai di pesisir laut. Laisa lahum safina, dan mereka nggak punya kapal, mereka nggak punya perahu. Mereka berjalan. Famarrat bihima safinatun, maka di hadapan mereka ada kapal. Fakallamuhum an yahmiluhuma, maka mereka berdua berbicara dengan awak kapal tersebut, mungkin kapten kapalnya juga diajak bicara, sampai agar mereka bisa naik di kapal itu. Ternyata fa'urifal Khadir, ternyata awak kapal, mungkin kapten kapalnya kenal sama Nabi Khadir. Oh, ini Khadir nih. Kalau kita tahu gimana reputasi beliau. Fahamuluhuma bighairi naul, maka mereka berdua dipersilahkan naik ke kapal mereka dengan gratis. Dengan gratis, jadi nggak bayar. Faja'a usfur, ketika mereka berdua naik ke kapal, tiba-tiba ada seekor burung, fawaqa ala harfi safinah, yang hinggap di ujung kapal tersebut. Apa yang dilakukan seekor burung itu? Fanaqara naqratan aw naqrataini fil bahar. Paruh burung itu mematuk permukaan laut. Jadi mematuk permukaan laut. Begitu Nabi Khidir melihat apa yang dilakukan si burung, Nabi Khidir mengatakan, ya Musa, wahai Musa, ma naqasa ilmi wa ilmuka min ilmi la illa kanaqrati hadhihi usfur fil bahar. Nabi Musa, lihat deh,
tidaklah ilmu aku dan ilmumu itu seperti air yang didapatkan oleh seekor burung itu dari laut yang begitu luas ini. Jika dibandingkan dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ilmuku dan ilmumu dibanding ilmu Allah itu seperti air yang didapatkan oleh seekor burung ketika dia mematukkan paruhnya di permukaan laut. Artinya ilmuku dan ilmumu itu sedikit banget. Para nabi, ini mental penuntut ilmu. Ini mental dunia ilmu. Kita nggak pernah mengklaim kita banyak ilmu. Penuntut ilmu tidak pernah mengangkat ilmunya. Tidak pernah mendeklar bahwa dia alim, dia ulama. Kalau Nabi Musa dan Nabi Khidir saja demikian, bagaimana dengan kita? Ini kan dua orang ini kalau disatukan, ini kan gabungan antara ilmu syariah dengan ilmu gaib. Bayangkan, dua sosok ini digabungkan, ini komplit hadir. Ilmu syariah, ilmu iman, dan segala macam. Itu digabungkan dengan ilmu hal-hal gaib di masa yang akan datang yang Allah kasih ke Nabi Khadir. Kalau dua sosok ini bergabung saja, ilmunya hanya seperti seperti air yang dipatuk oleh seekor burung. Ya gimana kita? Wala ilmu syariah apalagi gaib. Gitu loh. Kita tuh syariah nggak hafal, ilmu gaib pun juga wallahu a'lam. Terus mau diapain? Apa yang mau dibanggain? Coba siapa di antara kita yang sudah khatam satu buku fikih dari A sampai Z? Khatam. Dari bab taharah sampai terakhir bab qadha dan lain sebagainya, bab jinayat. Siapa di antara kita sudah khatam Riyadhus Shalihin? Jadi apa yang mau diangkat? Kalau dua sosok ini mengatakan ilmu kita seperti air yang diambil seekor burung, kita harus tahu diri hadirin. Kita harus tahu diri. Dan itulah firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 85. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Kalian gak dikasih ilmu kecuali sedikit. Yang sedikit tahu diri lah. Di atas langit masih ada langit. Jangan belagu, jangan sombong. Tapi itu tadi kan sudah kita bahas. Memang penyakitnya newbie itu begitu. Penyakitnya orang baru masuk ke dunia ilmu 1 tahun 2 tahun udah kayak tahu semua deh. Karena baru baca 1 buku, itu pun belum khatam-khatam. Dan itu jarang datang juga. Jadi paling tahu semuanya. Tapi begitu naik, maka dia tahu banyak hal yang dia nggak tahu. Begitu naik lagi, ternyata saya bodohnya minta ampun. Jadi ini hal yang perlu kita camkan. Jadi Nabi Musanya tawadu, Nabi Khidirnya pun juga tawadu. Nggak ada yang sombong di sini. Makanya kan rahmah dan ilmu itu bergabung di dalam diri Nabi Khidir. Sifat kasih sayang dan sifat ilmu. Dan itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi. Dan lihat, inilah faedahnya kalau kita jalan bareng sama ahli ilmu. Bayangkan, lihat burung minum aja ada hikmah tuh hadirin. Lihat burung tuh. Lihat ilmu kita nggak ada apa-apanya. Jadi memang itulah ahli ilmu. Orang yang bisa melihat hikmah, orang yang bisa mengambil core value atau inti dari nilai ketika ada sebuah pemandangan, ada sebuah kejadian. Lalu dia jadikan sebagai amunisi keimanan. Tapi kalau kita hanya bergaul dengan orang awam yang nggak ngerti apa-apa, kita nggak akan menambah keimanan kita. Oleh karena itu pentingnya berinteraksi dan berjalan atau safar dengan ahli ilmu. Karena apa yang dilihat hal-hal sederhana, bukan hal-hal besar, itu bisa menjadi sebuah hikmah yang manis di dalam kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan. Fa'amid al-Khadir ila lauhin min alwahi safinah. Tiba-tiba dengan sengaja Nabi Khadir itu mengambil sebuah papan dari papan-papan kapal tersebut dan dirusak gitu. Salah satu papan kapal diambil dengan sengaja dan dirusak. Maka kagetlah Nabi Musa alaihissalam. Musa kaget. Lalu kata Nabi Musa, qaumun hamaluna bighairi naulin amita ila safinatihim fa kharaqtaha litughriqa ahlaha. Nabi Khadir ini apa-apaan? Ini awak kapal ini sama kaptennya udah baik banget.
udah mempersilahkan kita naik ke kapal mereka gratis. Gratis loh nih, gratis kata Nabi Musa. Terus tiba-tiba engkau sengaja merusak papannya dan ini bisa menyebabkan seluruh awak kapal tenggelam. Litugriqa ahlaha. Lam di sini bukan lim lil ghaya, tapi lim sabab. Jadi linya li sabab, artinya perbuatan engkau bisa menyebabkan semuanya tenggelam nih. Lihat Nabi Musa, bahasa Nabi Musa dalam loh. Nabi Musa nggak mengatakan, engkau ingin menenggelamkan semua kita ya? Enggak. Husnudon, tetap husnudon, tapi bingung, kenapa nih begini? Perbuatan engkau ini bisa menyebabkan ini satu kapal tenggelam. Kalau diterjemahkan Mustafa itu apa? Untuk menenggelamkan. Enggak, li di sini bukan bukan lil ghayah, bukan dengan tujuan menenggelamkan, tapi li sabab. Artinya perbuatan engkau bisa menyebabkan kapal ini tenggelam. Lalu apa kata Nabi Musa? Laqad ji'ta syai'an imra. Engkau telah membuat sebuah hal yang keliru, yang salah. Apa jawab Nabi Khadir? Jadi dikritik sama Nabi Musa. Ini apa-apaan nih? Kenapa engkau sengaja ngerusak tuh papan sehingga kapalnya bisa tenggelam? Bukannya Nabi Khidir klarifikasi, tapi Nabi Khidir serang balik Nabi Musa. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tuh kan bener. Kan udah gue bilang juga udah apa? Lo nggak mungkin sabar ngadepin gue gitu bahasanya. Gue bilang juga apa? Lo nggak akan sabar. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah saya udah bilang Anda nggak akan sabar ngadepin saya? Jadi bukannya klarifikasi, tapi kembali ke substansi. Hadirin, nggak semua pertanyaan kita jawab. Dan lihat bagaimana cerdasnya Nabi Khidir. Kembali ke substansi. Ingat MOU kita Nabi Musa. Ingat perjanjian kita. Jangan tanya sampai saya jelaskan. Anda nggak akan sabar. Jadi pertanyaan Nabi Musa nggak dijawab. Tapi cukup untuk menskak pertanyaan dan tanda tanya semua orang yang ada di sana. Lalu apa kata Nabi Musa? Teringatlah perjanjiannya. Qala la tu'akhidni bima nasitu wa la turhaqni min amri usra. Lalu Allah mengatakan dalam ayat ke-73-nya, qala la tu'akhidni bima nasit. Wahai Khidir, janganlah engkau hukum aku karena aku lupa. Kata Nabi SAW, Nabi Musa komen lupa perjanjiannya. Lupa tuh. Mau beliau nggak boleh komentar. Beliau nggak boleh bertanya. Jadi Nabi Musa lupa. Makanya begitu diingetin, iya benar ya. Ya Allah. Itu saya minta maaf, jangan engkau hukum aku karena aku lupa. Wala turhiqni min amri usra. Ya, jangan marah dong, jangan kesal. Orang juga bisa khilaf. Saya ini lupa gitu loh. Dan ini pelajaran bagi kita jamaah sekalian. Sehebat-hebatnya orang, dia bisa lupa gitu loh. Dia bisa lupa, dia bisa khilaf. Sebaik-baiknya murid, dia bisa lupa. Dia bisa khilaf. Dia lupa, oh iya, kita buat perjanjian ini. Dan Nabi Musa merayu, wala turhiqni min amri usra. Jangan engkau kesal, marah sehingga menyulitkan aku. Karena aku lupa. Qulubani Adam khata. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Pokoknya ya saya lupa nih, saya salah, saya akuin. Dan dimaafkan oleh Nabi Khidir. Lihat, ini kalau guru punya dua sifat, ilmu dan rahmah. Udah muridnya lupa, dimaafin udah. Udah kita jalan lagi. Dan lihat Nabi Musa gentle. Nabi Musa bilang, iya saya lupa. Ngaku aja udah. Jadi nggak usah, mohon maaf, anda begini. Ya kelamaan. Langsung bilang saya lupa, mohon maaf. Orang-orang besar itu gentle. Kalau salah bilang salah udah. Kalau salah bilang salah. Karena mereka nggak cari pembenaran, mereka cari kebenaran. Mereka nggak cari justifikasi. Karena mau cari justifikasi apa? Allah al-Basir, Allah maha melihat. Allah maha mengetahui.
Allah maha mendengar. Nggak ada gunanya kita cari justifikasi. Mentok justifikasi kalau berhasil. Yang ridho cuma manusia. Allah ridho sama kita? Enggak, Allah enggak ridho. Allah murka sama kita. Allah benci. Dan bisa jadi kita munafik. Idza haddatsa kadzab, jika berbicara kita bohong. Karena kita mencari pembenaran, akhirnya kita bohong sana, bohong sini, dan bohong situ. Lagi ini karakter. Nabi Musa mengajarkan kita karakter. Dan ini sangat humanis. Sangat humanis. Lupa beliau. Iya ya. Kan kita punya perjanjian begini. Dan lihat Nabi Khidir. Ini indah loh. Nabi Khidir, ya udah deh, gak masalah. Lupa. Mau diapain lagi? Orang masa, lu gak boleh lupa. Kan gak bisa. Bisa antum bilang gitu ke teman antum? Pokoknya lu jadi sahabat gue tapi dengan syarat lu gak boleh lupa. Gak bisa. Gak ada sahabat gak lupa. Fantalaqa. Akhirnya mereka kembali berjalan berdua. Dan Nabi Musa tetap gak mendapatkan jawaban dari tanda tanya besarnya. Kenapa Nabi Khidir begitu? Udah, gak dibahas. Jadi Nabi Musa juga tahu diri. Ya ana lupa. Tapi maksud lo apa sih? Gak bilang begitu Nabi Musa. Jadi gak ngejar lagi. Karena sekali lagi beliau sudah sepakat untuk tidak bertanya-tanya. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala. Lalu mereka berdua menjalankan perjalanan sampai bertemu dengan seorang anak yang sedang main dengan komunitas teman-teman yang seumuran. Faqadha al-Khadir bi ra'sihi min a'lah faqtala'a ra'sahu biyadihi. Maka Nabi Khidir mendekati salah seorang anak tersebut lalu membunuh anak itu. Dalam riwayat Nabi Khidir mendekati anak yang paling tampan, paling cakep, paling good looking, pokoknya yang paling keren deh. Terus dibunuh di tempat. Kira-kira kalau antum jadi Nabi Musa gimana? Ya Allah, teman antum ngebunuh anak depan mata antum. Qala aqatalta nafsan zakiyah bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Itu begitu Nabi Musa melihat kejadian yang sangat mengejutkan, spontanitas beliau merespon dan komen lagi. Engkau baru saja membunuh sebuah jiwa yang bersih, yang gak bersalah, tanpa ada alasan, tanpa hak. Engkau telah melakukan kemungkaran yang sangat parah. Sangat amat parah. Dan Nabi Musa kuat loh. Dan shock. Dan langsung tembak Nabi Khidir. Kalau antum jadi Nabi Khidir gimana? Jadi gini mas. Lo tenang dulu dong. Lo jangan emosi. Nanti gue bisa jelasin. Enggak, Nabi Khidir juga gitu. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku sudah bilang ke antum, langsung bilang ke antum tuh. Sebagai ulama tafsir mengatakan, coba antum lihat bedanya statement yang ini dengan statement sebelumnya. Sebelumnya enggak ada laka, langsung alam aqul innaka. Tapi sekarang di ayat ke-75 qala alam aqul laka. Kan udah aku bilang sama ente gitu loh misalnya. Sama antum, dan bilang. Antum gak bisa sabar. Gak bisa sabar. Jadi komen Nabi Musa keras dijawab lebih dengan keras juga oleh Nabi Khidir. Kan udah bilang gak akan bisa sabar. Gak akan bisa sabar. Dari awal. Jadi gak dijawab. Jadi gini, dia orangnya anak ini nanti gak bilang gitu. Nabi Khidir luar biasa. Itu bedanya orang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Bukan ke Nabi Musa, tapi kepada kita maksudnya. Orang berilmu itu komit gitu loh. Patokannya dalil, patokannya perjanjian, patokannya SOP. SOP-nya gimana? Udah strike itu. Jadi nggak terpancing ke sana lah, loncat situ, enggak. SOP kita apa? MOU kita apa? Jangan komen kan udah saya bilang. Diam aja udah. Jadi ahli ilmu tuh selalu
bermain dengan pattern, bermain dengan pola yang sudah disepakati. Dia akan selalu bermain dengan pola qala Allah dan qala Rasul misalnya. Dia selalu bermain dengan usul Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia akan selalu bermain dengan pola dalil. Kalau ada MOU udah main di MOU aja. Ini menyelisih MOU enggak? Ini menyelisih kesepakatan enggak? Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Enggak terpancing dengan komen Nabi Musa. Dan berat loh. Nabi Musa orang yang sangat kuat, yang responsif, yang mukul orang Kipti langsung meninggal. Bayangkan dipukul Nabi Musa, orang mati sekali pukul. Terus dia marah depan antum gitu. Ini apa-apaan nih, berani ngebunuh anak laki-laki. Qala alam aqul laka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu Nabi Khidir mengatakan demikian, Nabi Musa pun kembali teringat dengan kesepakatannya. Dan beliau mengatakan qala in sa'altuka an syai' ba'daha fala tusahibni. Nabi Musa nggak enak, aduh iya salah lagi. Dan untuk case yang kedua, case yang pertama tadi kenapa dia bilang? Dia lupa. Kalau ini dia nggak lupa. Tapi yang dia lihat sudah benar-benar di atas batas ilmunya. Jadi sehingga dia nggak bisa nahan lagi. Dia ingat. Tapi ya gimana sih antum ngelihat teman antum bunuh orang depan antum bisa tetap tenang. Astagfirullah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Kan nggak bisa. Antum pasti respon. Nggak mungkin antum tetap zikir santai gitu, nggak mungkin. Antum pasti akan komentar, akan shock, antum pucat, antum akan marahin dia. Ini apa-apaan ngebunuh orang. Dan Nabi Musa juga demikian. Udah lupa, udah SOP udah lupa. Artinya bukan lupa nggak ingat, udah terlalu di luar batas ilmu seseorang. Sehingga dia bicara. Dan begitu disampaikan oleh Nabi Khidir, dijawab lagi, diskak sama Nabi Khidir, ingat lagi. Dan beliau nggak enak. Beliau tidak enak, apalagi beliau sadar lagi ini hamba Allah, dia punya rahmat, dia punya ilmu, dan semua yang dia lakukan itu dibangun di atas ilmu dan rahmat. Maka saking gak enaknya Nabi Musa mengatakan qala in sa'altuka an syai' ba'daha fala tusahibni. Saking gak enaknya Nabi Musa mengatakan, kalau aku tanya kepada engkau sekali lagi setelah ini, maka engkau jangan temani aku. Udah kita pisah. Qad balagta min laduni uzra. Karena engkau sudah begitu banyak kasih uzur, kasih maaf, kasih kesempatan kepada diriku. Jadi hadirin, ketika Nabi Khidir dan Nabi Musa berpisah, itu bukan karena Nabi Khidir nggak sabar. Statement ini yang dijadikan dasar. Jadi ini Nabi Musa yang mengatakan, bukan Nabi Khidir. Dan nanti sebentar lagi kita akan baca statementnya Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa yang mengatakan saking malunya, nggak enaknya. Aduh, 2 kali salah lagi sama Nabi Khidir. Nggak enak Nabi Musa. Kan janjinya begini. Ya udah gini deh, sekali lagi gitu loh. Kasih kesempatan saya sekali lagi untuk bisa menemani engkau. Kalau saya masih komen, masih bertanya, padahal engkau belum menjelaskan apapun, udah kita pisah. Seorang alim rahmah, ya udah nggak apa-apa, kita jalan lagi. Dimaafkan Nabi Musa, dimaafkan, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Menilai pentingnya sekali lagi ilmu dan rahmah kalau bergabung. 2 kali salah tetap dimaafkan. Lalu hadirin yang fantalaqa, maka mereka berdua pun melanjutkan perjalanan. Hatta idza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa'abaw an yudayyifuhuma.
Sampai mereka bertemu dengan sebuah kampung, sebuah negeri, lalu mereka meminta hak mereka, dan hak tamu adalah dijamu. Ini bukan minta-minta, ini hak. Tetapi tidak ada satupun penduduk negeri itu yang berkenan menjamu mereka berdua. Dicuekin aja, nggak ada yang mau jamu. Nah, di tengah-tengah saat demikian, fawajada fiha jidara. Nabi Khadir dan Nabi Musa melihat sebuah tembok yang mau rubuh. Sebuah tembok yang mau rubuh, atau rumah yang temboknya mau rubuh. Yuridu an yanqadda fa'aqamah. Lalu tanpa diskusi, tanpa briefing, Nabi Khidir inisiatif sendiri membetulkan dan menegakkan kembali tembok yang mau rubuh tersebut. Begitu melihat kejadian itu, bahkan dicuekin, nggak dijamu, hak mereka nggak dikasih. Tiba-tiba begitu melihat tembok yang mau rubuh, Nabi Khidir benerin sendiri. Nabi Musa terpancing dan mengatakan, qala law syi'ta latakhadta alaihi ajra. Nabi Khidir, kalau engkau harusnya nih, kalau engkau mau, engkau minta aja upah dari itu. Jangan gratisan. Mereka juga nggak mau kasih kita juga harus perhitungan gitu. Mereka kan hitung-hitungan sama kita hitung-hitungan juga. Minta aja upah dari mereka. Kalau antum jadi Nabi Khidir apa? Iya benar juga ya. Lumayan ya bisa diduitin. Tapi Nabi Khidir enggak. Qala hadza firaqu baini wa bainak. Nabi Musa, ini waktunya perpisahan antara aku dan kamu. Ini waktunya perpisahan di antara kita. Sa'unabbi'uka bita'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Saya akan jelaskan satu demi satu kejadian yang enggak mampu membuat engkau bersabar. Kita pisah di sini. Hadza firaqu baini wa bainak. Ini baini wa bainik. Ini waktunya kita berpisah, nggak bisa. Ini kalimat bukan karena Nabi Khidir nggak sabar, bukan. Ini kalimat karena Nabi Musa yang mengatakan kalau sekali lagi nggak apa-apa, saya terima kalau kita harus berpisah. Kalau sekali lagi saya nanya, saya sudah akui engkau sudah banyak kasih uzur dan kasih maaf buat saya. Hadirin yang dirahmati Allah. Adapun Nabi Khidir santai aja. Nabi Khidir mah tenang aja. Tidak menuntut Nabi Musa perfect dan tidak menuntut Nabi Musa harus benar terus, enggak. Ini semua awalnya Nabi Musa yang mengatakan. Makanya apa kata Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan rahmatullahi alaina wa ala Musa. Semoga Allah merahmati kita dan merahmati Nabi Musa. Lau labitha ma'a sahibi la absaral ajab. Kalau Nabi Musa tetap stay dengan Nabi Khidir, tetap bertahan dengan Nabi Khidir, maka dia akan melihat lebih banyak lagi keajaiban demi keajaiban. Lakinnahu qal in sa'altuka. Tapi sayangnya nih kata Nabi, beliau malah bilang, kalau aku bertanya kepada engkau sekali lagi, maka saya terima kalau kita harus berpisah. Jadi kata Nabi, kalau beliau nggak ngomong itu, itu akan jalan terus. Kalau beliau nggak ngomong itu, tapi beliau, udah maafin aja deh. Kalau atau misalnya bahasa akhwat-akhwat di sini kan, please, gitu misalnya gitu ya kalau orang zaman sekarang ya. Itu Nabi Khidir akan temenin terus. Jadi masalah. Nabi Musa bilang begitu, ya udah selesai. Nah ini pelajaran buat kita. Seringkali kita dalam kehidupan, kita yang membatasi itu. Karena udah gak enak. Karena udah sungkan. Karena udah malu. Padahal kalau kita cuek aja, cuek positif, itu jalan-jalan aja. Seperti Nabi Musa. Ini kata Nabi, semoga Allah merahmati kita dan Nabi Musa. Kalau beliau tetap bertahan, tetap please itu bahasa sekarang,
itu Nabi Musa akan melihat banyak hal yang ajaib. Tapi sayangnya beliau bilang begitu. Makanya kata Mujahid mengatakan la yata'allamul ilma mustahin wala mustakbir. Gak akan dapat ilmu orang yang minder, malu, dan orang yang sombong, gak akan. Kita gak mengatakan Nabi Musa minder atau malu, tidak. Tapi sekali lagi, seringkali kita ada di posisi karena buat salah lagi. Akhirnya, ya udah deh, kalau sekali lagi aku buat salah, aku terima kok kalau kamu nggak bisa bertahan lagi. Padahal kan dia nggak pernah ngomong begitu. Itu pembatasan Anda yang melakukan. Padahal harusnya kan tolong kasih kesempatan. Kullu badinam khata'. Saya akan berjuang lagi. Saya akan bangkit lagi. Harusnya kan gitu. Jadi selama pihak lain nggak membatasi, jangan kita batasi. Tapi seringkali karena kita di bawah tekanan, karena kita udah nggak enak, kita udah malu, kita udah sungkan, kita udah kalau bahasa anak dulu tuh apa tuh? Tengsin. Udah lama tuh nggak ingat kata itu tuh. Itu yang 90-an banget ya, tengsin ya. Masih ada nggak sih sekarang kata itu? Udah punah ya? Ya udah tengsin, udah malu gitu, akhirnya yaudah deh sekali lagi. Kalau gue masih salah ya udah kita pisah. Loh, yang jangan ngebatasin Mas. Anda jalan-jalan aja. Sayang. Padahal Nabi Khidir nggak pernah. Sekali nih misalnya, sekali nih. The last chance nih Nabi Musa nggak bilang gitu. Kan Nabi Khidir ilmu dan rahmah. Ini luar biasa. Ilmu dan rahmah. Makanya saya pernah dengar seorang Kiai Sepuh hafizahullah ta'ala, beliau masih hidup dan semoga Allah memberkahi perjuangan beliau. Itu beliau punya pondok, lalu ada pesantren yang badungnya minta ampun. Akhirnya sebagian pihak kasih usulan santri ini kita keluarkan. Akhirnya ada rapat guru, rapat ustadz. Banyak yang meminta santri ini dikeluarkan. Apa kata beliau? Beliau katakan, setahu saya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengusir sahabatnya karena lemahnya iman. Gak pernah. Pernah dengar Nabi mengusir para sahabat? Gak pernah. Terus kasih kesempatan. Tapi gak pernah ngusir. Lalu apa alasan kita ngeluarin santri ini? Tugas kita membina, mendidik. Kita bukan wasit yang kasih kartu kuning, kasih kartu merah. Tugas pondok ini, kata beliau, itu membina yang buruk menjadi baik. Dan itulah makanya kan para ulama mengatakan bedanya mahkamah dan madrasah kan itu. Mahkamah itu tahu ya, mahkamah konstitusi, mahkamah agung, pengadilan maksudnya. Dalam mahkamah orang yang benar itu dapat sesuatu. Antum sidang sengketa tanah, benar antum dapat tuh tanah. Kalau salah, antum kalah, antum dapat punishment, dapat hukuman. Tapi kalau madrasah, majelis itu nggak demikian. Kalau benar, bisa jadi kita kena hukum. Betul sih kita benar semua, tapi ria, tapi sombong. Ustaz kita lihat nih ada gelagat sombong dalam diri nih orang. Dihukum tuh bisa. Bisa jadi kita salah, tapi kita dirangkul. Atau mungkin dihukum juga karena guru kita melihat ini perlu dikasih shock terapi dan lain sebagainya. Tapi sekali lagi Nabi SAW tidak pernah memecat sahabatnya karena lemahnya iman. Jangankan sahabat, orang munafik pernah diusir? Gak pernah. Abdullah bin Ubay bin Salul bisa hidup tenang di jantung kota Madinah. Dan itu indahnya Islam hadirin. Dan itu yang dilakukan Nabi Khidir. Nabi Khidir gak pernah ngusir Nabi Musa. Banyak orang berpikir Nabi Khidir yang nggak sabar, enggak, Nabi Khidir tenang. Nabi Musa yang nggak enakan, akhirnya ngebatasin sendiri. Dan kita sering begitu. Kan kita sering begitu. Tolong kasih aku satu lagi kesempatan. Kenapa nggak bilang 3? Kenapa 1? Kan sering begitu tuh, apalagi hubungan suami istri gitu-gitu. Ada miss, ada apa? Tolong yang kasih aku satu kali kesempatan. Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 15? Kenapa nggak tolong kasih aku 20 kesempatan, kan lebih enak gitu loh.
Ya kan kalau istrinya mau gugat cerai tinggal khulu. Apa fungsinya buat 1, 2, 3, 4? Dia nggak ada salah pun kalau kalau seorang istri mau gugat cerai kan bisa-bisa aja. Terlepas apa hukumnya ya. Tapi kita tuh sering gitu tuh. Bisa dipahami ya. Jadi saya ingin menjelaskan gimana perasaan psikologinya Nabi Musa. Karena kita sering begitu. Kita nggak ada yang ngebatasin, kita batasin diri sendiri. Satu lagi, tolong kasih satu lagi kesempatan. Saya janji ini kesempatan saya yang terakhir. Siapa yang bilang? Ada yang bilang terakhir, Anda yang membatasi diri. Dan Anda rugi nanti. Oleh karena itu hadirin, kalau salah coba lagi. Salah coba lagi. Salah maju lagi gitu. Gak usah bosan. Dan orang-orang besar kan begitu. Salah coba lagi. Karena kalau salah mundur atau dibilang ini terakhir, akhirnya kita ngebatasin. Dan hadirin, jangan menutup pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar Allah yang tutup sendiri nanti. Jangan kita yang nutup. Kita coba dan terus mencoba. Jangan demikian. Dan ini yang membuat Nabi Khidir mengatakan hada firaqu baini wa bainik. Ini waktunya kita berpisah. Wahai Nabi Musa. Dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baru Nabi Khidir menjelaskan satu demi satu apa yang terjadi, dan kita sudah tahu sendiri apa yang terjadi dalam surat Al-Kahfi. Adapun kapal tersebut, karena kalau kapal itu sempurna akan dijarah oleh perompak atau orang yang punya kuasa di lautan itu, maka sengaja dicacatkan oleh Nabi Khidir agar kapal itu tidak ikut dijarah. Adapun anak tersebut, anak itu besarnya itu akan durhaka kepada orang tuanya dan akan menyeret orang tuanya ke kedurhakaan karena terfitnah dengan tampan lalu sempurnanya fisik tuh anak. Lalu yang ketiga, tembok rumah itu punya 2 orang anak, wa kana abuhuma shaliha, ayahnya adalah orang soleh, dan Allah ingin menjaga anak tersebut karena kesolehan orang tuanya. Dan dalam riwayat Abdullah bin Abbas, itu bukan orang tua langsung, itu orang tua 7 turunan di atasnya. Makanya mungkin kita sekarang dengarnya kaya 7 turunan. Mungkin nenek moyang kita banyak baca surat Al-Kahfi, lalu udah baca tafsirnya. Mungkin, saya nggak tahu. Tapi yang jelas itu 7 turunan. 7 turunan. Dan ini menunjukkan ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Jadi kalau khawatir gimana ya anak gua nanti, cucu gua, cicit gua, itu bukan langsung direct ke investasi properti atau investasi emas atau investasi dolar walaupun 15.000 sekarang. Yang harus kita pikirkan gimana investasi ketakwaan. Mereka kan dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau itu roboh, maka harta di bawah tembok itu akan terlihat oleh orang, dan ini 2 anak masih kecil-kecil akhirnya diambil oleh pihak lain, dan itu yang ingin dijaga oleh Nabi Khidir. Jadi hikmah dan sengaja kita nggak lanjutkan dengan secara detail karena tujuan kita adalah untuk menjelaskan tentang rihlah menuntut ilmu, dan mental seorang penuntut ilmu sekali lagi harus mental baja, hadirin. Ingat, yang dirubah dalam majelis itu karakter, itu mental, itu daya juang, itu spirit, itu semangat, bukan hanya sebatas konten. Dan akhirnya Nabi Khidir dan Nabi Musa berpisah, dan sampai di itu saja pelajarannya banyak banget buat kita. Ya saya rasa cukup, terima kasih banyak, dan besok kita masukkan Tadkiratus Sami, dan semoga cerita Nabi Musa bisa jadi ibrah bagi kita dan refreshing positif bagi kita, sehingga kita bisa belajar dari adab para anbiya, para nabi dan rasul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.